Dasar tua bangka tak berguna. Kau tahu berapa harga gaun ini? Hah? Gaun ini lebih mahal dari nyawamu yang menyedihkan itu. Teriakku histeris. Suaraku memantul di dinding marmer yang dingin, memecah keheningan pagi yang seharusnya damai. Tanganku melayang, mendarat keras di pipi keriput wanita tua itu hingga ia tersungkur. Nafasku memburu. Mataku menatap nyalang pada noda teh yang merusak sutra putih suciku. Aku mengangkat kaki, siap menendang tubuh ringkih itu keluar dari kamarku, tanpa sedikit pun menyadari bahwa di detik berikutnya, sebuah benda kecil yang terjatuh dari lehernya akan mengubah hidupku menjadi neraka penyesalan yang tak berujung. Benda itu terbuka, dan wajah di dalamnya. Halo Sobat Dira Story yang setia. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah hari ini. Yuk, tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menyimak cerita kali ini? Aroma lavender dan mask mahal menguar lembut dari diffuser kristal di sudut ruangan, mencoba menenangkan saraf-sarafku yang menegang sejak pagi. Namun, ketenangan itu hanyalah ilusi. Di depan cermin setinggi plafon yang dihiasi bingkai emas ukir, aku berdiri mematung. Mataku, yang dipuji banyak majalah bisnis sebagai tatapan mata elang Asia, kini sedang meneliti setiap milimeter kain yang membalut tubuhku. Ini bukan sekadar baju. Ini adalah masterpiece. Sebuah gaun sutra putih gading rancangan desainer Paris yang kubeli lewat pelelangan tertutup 3 bulan lalu. Harganya cukup untuk membiayai makan satu kampung selama setahun penuh. Malam ini adalah gala dinner asosiasi pengusaha muda, dan aku, Kalea, CEO termuda di sektor properti, harus tampil tanpa celah. Sempurna adalah standar minimumku. Tidak boleh ada satu benang pun yang keluar, tidak boleh ada satu kerutan pun yang terlihat. Sempurna, gumamku pelan, memutar tubuh ke kiri dan kanan. Jatuhnya kain sutra itu memeluk pinggangku dengan presisi yang memabukkan. Aku tersenyum tipis. Senyum kemenangan yang sudah kulatih bertahun-tahun untuk menutupi rasa tidak aman yang terkadang masih menghantui. Tiba-tiba, ketukan pelan di pintu membuyarkan konsentrasiku. Ketukan yang ragu-ragu, lemah, dan entah kenapa, sangat mengganggu. Masuk, seruku tajam, tanpa menoleh. Pintu terbuka perlahan. Sosok itu masuk. B.I. Sumi, pembantu baru yang baru bekerja seminggu di penthouseku. Usianya mungkin sudah kepala 5, tubuhnya kurus, sedikit membungkuk, dengan rambut beruban yang digulung rapi namun kusam. Ia membawa nampan perak berisi satu set cangkir teh porselen Bone Cina. Mama maaf, Non Kalea. Suaranya bergetar, sehalus gesekan daun kering. Ini teh Earl Grey pesanan Non. Kata Ibu Ivana, Non harus minum ini supaya rileks sebelum berangkat. Aku menghela napas kasar, memutar bola mata. Kehadiran Bei Sumi selalu membuatku tidak nyaman. Bukan karena kerjanya yang buruk, malah sebaliknya, dia terlalu rapi, terlalu bersih, terlalu sopan. Tapi ada sesuatu dari cara dia menatapku. Matanya yang sayu, berwarna coklat gelap, selalu basah seolah menahan tangis setiap kali melihatku. Tatapan itu terasa seperti membedah jiwaku, dan aku membencinya. Aku benci dikasihani, apalagi oleh seorang pelayan rendahan. Taruh di meja rias. Cepat. Jangan lelet. Perintahku dingin, masih sibuk membenarkan letak anting berlianku. Bah baik, Non. Langkah kaki Bei Sumi terdengar menyeret di atas karpet bulu tebal. Aku bisa melihat pantulannya dari cermin. Tangannya gemetar hebat saat memegang nampan itu. Kenapa dia gugup sekali? Apa aku monster? Kekesalan mulai merambat naik ke leherku. Aku paling tidak bisa mentoleransi orang yang tidak kompeten dalam mengendalikan dirinya sendiri. Bisa lebih cepat tidak? Aku butuh ruang ini kosong dalam 2 menit. Bentakku, kali ini aku berbalik badan menghadapnya. Gerakan mendadakku tampaknya mengejutkan wanita tua itu. Bei Sumi tersentak kaget. Kakinya tersandung ujung karpet yang sedikit terlipat. Waktu seakan melambat. Mataku membelalak ngeri saat melihat keseimbangan Bei Sumi goyah. Nampan perak itu miring. Cangkir porselen yang cantik itu meluncur bebas dari tatakannya, seolah memiliki gravitasi sendiri. Cairan coklat kemerahan yang masih mengepulkan asap panas itu tumpah di udara, menciptakan lengkungan mengerikan sebelum akhirnya mendarat tepat sasaran. Biur. Prang. Bunyi pecahan porselen yang menghantam lantai marmer terdengar begitu nyaring, menyayat telinga.
Tapi suara itu kalah mengerikan dibandingkan sensasi panas yang tiba-tiba menyengat kulit paha dan perutku. Detik itu, dunia terasa berhenti berputar. Aku menunduk. Gaun sutra putih gadingku, gaun ratusan jutaku, kini memiliki noda besar berwarna coklat gelap yang merembes cepat, menodai serat-serat kain halusnya. Panas teh itu menembus kain, membakar kulitku, tapi api yang membakar di dalam dadaku jauh lebih panas. Jauh lebih mematikan. Hening. Hanya ada suara nafas Bei Sumi yang tercekat, seolah oksigen baru saja dicabut paksa dari paru-parunya. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari tembok di belakangnya. Bibirnya gemetar hebat tanpa suara. Non ampun, nonsa saya. Aku mengangkat wajahku perlahan. Mataku terasa panas. Telingaku berdengung. Ini bukan sekadar baju kotor. Ini adalah penghinaan. Ini adalah ketidaksempurnaan yang menjijikan. Bayangan wajah Ibu Ivana, ibu angkatku yang perfeksionis, langsung muncul di kepalaku, menertawakan kecerobohan ini. Lihat, Kalea. Kau mempekerjakan sampah, maka kau akan berbau sampah. Amarah itu meledak seperti gunung berapi purba. Kau! Teritaku menggelegar, membuat Bei Sumi tersentak mundur hingga menabrak lemari kaca. Apa yang kau lakukan? Hah? Apa kau buta? Aku maju selangkah, mengabaikan rasa perih di kulitku akibat siraman air panas. Aku mencengkeram bahu kurus Bei Sumi, kuku-kukuku yang terawat menancap di kain dasternya yang lusuh. Aroma tubuhnya tercium, bukan bau keringat, melainkan aroma sabun batang murah bercampur wangi rosemary yang samar. Aroma yang anehnya familiar, tapi saat ini hanya memicu rasa muakku. Maafkan saya, Non. Saya tidak sengaja. Saya akan bersihkan. Saya akan cuci. Bei Sumi menangis. Air matanya tumpah membasahi pipinya yang keriput. Tangannya yang kasar mencoba meraih ujung gaunku untuk mengelapnya. Jangan sentuh, tepisku kasar. Tangan kotormu hanya akan membuatnya semakin hancur. Plah, tanpa sadar, tanganku melayang. Telapak tanganku mendarat keras di pipi kirinya. Suara tamparan itu menggema di ruangan luas itu, menyisakan rasa panas di tanganku sendiri. Bei Sumi terhuyung, tapi dia tidak melawan. Dia tidak marah. Dia hanya memegang pipinya yang mulai memerah, menatapku dengan tatapan yang sama, tatapan sedih yang menyebalkan itu. Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia tidak memaki? Kenapa dia justru menatapku seolah dia yang bersalah karena telah menyakitiku? Kau pikir minta maaf bisa mengembalikan warnanya? Nafasku memburu, dadaku naik turun dengan cepat. Gaun ini, harganya lebih mahal dari seluruh organ di tubuhmu kalau dijual. Kau bahkan tidak akan sanggup menggantinya meski kau bekerja 100 tahun di sini. Kata-kata kejam itu meluncur mulus dari lidahku. Racun yang sudah lama ditanamkan oleh didikan keras dunia elit tempatku tumbuh. Aku melihat Bei Sumi perlahan merosot ke lantai, bersimpuh di antara pecahan beling porselen yang tajam. Lututnya menyentuh lantai keras tanpa alas. Dia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memohon ampun seperti seorang pendosa di hadapan dewa yang murka. Ampun, Non. Potong gaji saya, hukum saya, tapi tolong jangan pecat saya. Saya butuh pekerjaan ini. Saya mohon. Isaknya pilu. Melihatnya mengemis seperti itu justru membuat darahku semakin mendidih. Di mataku, kelemahan adalah dosa terbesar. Dan wanita tua di hadapanku ini adalah definisi dari kelemahan yang menjijikan. Dia mengingatkanku pada masa lalu yang ingin kubur dalam-dalam, masa lalu tentang ketidakberdayaan. Potong gaji. Aku tertawa sinis, tawa yang kering dan tanpa humor. Gajimu setahun pun tidak cukup untuk membeli kancing gaun ini. Kau benar-benar tidak berguna. Dasar tua bangka. Kekecewaan, stres akan acara malam nanti, dan egoku yang terluka bercampur menjadi satu dorongan impulsif. Aku tidak bisa melihat wajah menyedihkan itu sedetik lagi. Aku harus menyingkirkannya. Keluar. Desisku rendah, namun penuh penekanan. Keluar dari kamarku sekarang. Bei Sumi masih menangis, mencoba bangkit dengan tubuh gemetar. Gerakannya yang lambat membuat kesabaranku habis total. Ku bilang keluar. Aku mengangkat kaki kananku yang masih terbalut stiletto runcing, dan tanpa ragu, aku menendang bahu wanita tua itu.
Bukan tendangan yang sangat keras, tapi cukup untuk membuat keseimbangannya yang rapuh runtuh kembali. Dia terjerembab ke belakang. Tubuhnya menghantam lantai dengan suara gedebuk yang menyakitkan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara kerincing logam kecil yang beradu dengan marmer. Aku terengah-engah, menatapnya dengan dada bergemuruh. Namun, mataku tertumbuk pada benda yang terlepas dari leher Beizumi saat ia terjatuh tadi. Sebuah kalung perak tua yang rantainya putus. Liontin berbentuk hati yang usang itu menggelinding pelan, berputar sebentar di dekat ujung sepatuku, lalu berhenti dalam posisi terbuka. Niatku untuk memanggil satpam terhenti di tenggorokan. Mataku menyipit. Di dalam liontin yang terbuka itu, terlihat sebuah foto hitam putih berukuran sangat kecil. Foto seorang wanita muda yang sedang menggendong bayi. Bukan foto itu yang membuat jantungku tiba-tiba berhenti berdetak, tapi sebuah tanda lahir berbentuk bulan sabit yang sangat jelas terlihat di bahu kiri bayi dalam foto itu. Darahku berdesir hebat, merambat dingin dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Rasa marahku lenyap seketika, digantikan oleh gelombang kebingungan dan teror yang mencekik. Tanganku secara refleks meraba bahu kiriku sendiri, di balik kain sutra yang basah oleh noda teh. Di sana, di kulitku, ada tanda lahir yang sama persis. Bentuknya, posisinya, tidak mungkin ada dua orang yang memilikinya seidentik itu. Aku menatap Beizumi. Wanita tua itu tidak lagi menangis. Wajahnya pucat pasi. Matanya terbelalak menatap liontin yang kini tergeletak pasrah di kakiku. Tangannya terulur gemetar, seolah ingin meraih nyawanya yang terlepas. "Jea, jangan dilihat, Non." Cicitnya parau, suaranya terdengar sangat ketakutan. Aku berlutut perlahan, mengabaikan gaun mahalku yang menyapu lantai kotor. Tanganku yang gemetar meraih liontin itu. Jantungku memukul-mukul rongga dada dengan liar. "Dari mana?" Suaraku tercekat, serak dan nyaris tak terdengar. "Dari mana kau dapat foto ini? Siapa bayi ini?" Aku mendongak, menatap mata coklat Beizumi yang kini banjir air mata. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang lain di sana. Bukan hanya kesedihan seorang pelayan, tapi kerinduan yang sangat dalam, dan cinta? Jawab aku. Bentakku, tapi kali ini tanpa tenaga. Kenapa bayi ini punya tanda lahir yang sama denganku? Kembalikan. Suara serak Beizumi memecah keteganganku. Dengan gerakan yang tiba-tiba gesit untuk ukuran wanita seusianya, ia menyambar liontin perak itu dari telapak tanganku. Jemarinya yang kasar dan dingin sempat bersentuhan dengan kulitku, mengirimkan sensasi aneh yang membuat bulu kuduku meremang. Bukan rasa jijik seperti biasanya, melainkan sebuah getaran familiar yang sulit kujelaskan. Seperti menyentuh sesuatu yang hilang. Beizumi mendekap liontin itu erat-erat di dadanya. Nafasnya memburu seperti hewan buruan yang terpojok. Matanya liar, menyapu wajahku dengan ketakutan yang murni. Itu hanya foto anak majikan lama saya. Non, dustanya. Suaranya bergetar hebat, terlalu cepat untuk sebuah kebenaran. Dia sudah meninggal. Cuma itu kenang-kenangan yang saya punya. Tolong jangan diambil. Aku masih berlutut, mematung dengan mulut sedikit terbuka. Logikaku yang biasanya tajam mendadak tumpul. Anak majikan lama? Meninggal? Tapi tanda lahir itu. Bulan sabit di bahu kiri itu terlalu identik. Aku ingin membantah. Ingin memaksanya membuka liontin itu sekali lagi untuk memastikan mataku tidak salah lihat. Mulutku sudah terbuka untuk mencecarnya. Namun dering ponsel yang nyaring dari atas meja rias memotong niatku seketika. DRRT. 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 Nama yang tertera di layar ponsel itu membuat darahku yang tadi berdesir panas, kini membeku seketika. Ibu Evna. Dua kata itu memiliki kekuatan magis yang mengerikan. Cukup melihat namanya saja, refleks tubuhku langsung berubah. Punggungku menegang, perutku mulas, dan keringat dingin mulai merembes di pelipis. Liontin, Beizumi, foto bayi. Semuanya mendadak menjadi tidak penting dibandingkan teror yang dibawa oleh nama itu. Aku menyambar ponsel itu dengan tangan gemetar, lalu menekan tombol hijau. Kutarik napas panjang, memasang topeng suara terbaikku. "Halo, Ibu." Sapaku, berusaha terdengar stabil dan poiset. "Kalea." Suara tajam dari seberang sana langsung menusuk telingaku, tanpa basa-basi. "Kau di mana?"
Sopir sudah menunggu 5 menit di lobi. Kau tahu jam berapa ini? Kalau kau telat 1 menit saja masuk ke ballroom, kau mempermalukan nama keluarga Bratadikara. Ingat, kau bukan lagi gembel jalanan. Jangan bawa kebiasaan jorok dan leletmu itu ke kehidupanku. Kata-kata itu, gembel jalanan. Rasanya seperti ada jarum panas yang ditusukkan tepat ke ulu hatiku. Selalu begitu. Sehebat apapun aku sekarang, sebanyak apapun uang yang kuhasilkan untuk perusahaannya, di mata Ibu Ivana, aku tetaplah gadis kecil dekil yang dia pungut dari panti asuhan kumuh 20 tahun lalu. Maaf, Bu. Ada sedikit insiden kecil. Aku akan turun sekarang. Jawabku cepat, mataku melirik gaun putihku yang ternoda teh. Insiden? Aku tidak mau dengar alasan. Tampil sempurna, atau jangan muncul sama sekali. Sambungan telepon diputus sepihak. Tut, tut, tut. Aku menurunkan ponsel perlahan, menatap bayanganku di cermin besar. Wanita sukses di cermin itu tampak retak. Di balik makeup mahal dan perhiasan berlian, aku melihat bayangan masa lalu yang menghantui. Bayangan seorang anak perempuan kurus kering, berbaju rombeng, yang berebut sisa roti di tong sampah panti asuhan. Bau ape kasur panti, rasa lapar yang melilit perut, dan dinginnya lantai ubin tanpa alas memori itu menyeruak naik, membuatku mual. Ibu Ivana menyelamatkanku dari neraka itu, memberiku sangkar emas. Tapi harganya adalah jiwaku. Doktrinnya tertanam kuat di otakku, miskin adalah penyakit, kelemahan adalah dosa, menangis adalah kegagalan. Itulah sebabnya aku menjadi seperti ini. Itulah sebabnya aku membenci Bei Sumi. Melihat kemiskinannya, kepasrahannya, mengingatkanku pada bagian diriku yang paling ingin kubunuh. Aku menoleh kasar ke arah Bei Sumi yang masih bersimpuh di lantai, memeluk liontinnya. Dia tampak begitu menyedihkan. Begitu lemah. Keluar, perintahku dingin. Kali ini tidak ada teriakan histeris. Hanya kelelahan yang amat sangat. Panggil cleaning service untuk membereskan kekacauan ini. Dan kau, jangan pernah muncul di hadapanku sampai aku pulang nanti. Bei Sumi mengangguk cepat, bersusah payah bangkit dengan lutut yang mungkin memar. Baik-baik, Non. Terima kasih, Non. Dia berjalan mundur, menundukkan kepalanya dalam-dalam, lalu menghilang di balik pintu. Sepeninggal Bei Sumi, aku bergerak seperti robot. Waktu terus berjalan. Aku melepas gaun sutra putih yang hancur itu dengan kasar, melemparnya ke sudut ruangan seolah itu adalah sampah tak berharga. Aku berlari ke walk-in closet, menarik gaun cadangan, sebuah dress bludru hitam off-shoulder yang memberikan kesan tegas dan dominan. Saat aku menarik resleting gaun di punggung, mataku tak sengaja menangkap pantulan bahu kiriku di cermin. Di sana, tercetak jelas tanda lahir itu. Bentuk bulan sabit berwarna coklat muda. Tanganku terulur, menyentuh tanda lahir itu. Kulitku meremang. Ingatanku kembali pada foto di liontin tadi. Tidak mungkin, batinku menyangkal keras. Itu pasti hanya kebetulan. Banyak bayi punya tanda lahir. Bei Sumi bilang itu anak majikannya. Mana mungkin ibuku yang katanya membuangku itu adalah wanita tua kumuh yang tadi ku tendang? Logikaku menolak mentah-mentah. Rasanya terlalu hina jika aku harus mengakui ada hubungan darah dengan pelayan itu. Aku adalah Kalea Bratadikara. Darahku biru karena uang, bukan karena keturunan. Aku menggelengkan kepala kuat-kuat, mengusir pikiran konyol itu. Aku mengambil bedak padat, lalu dengan gerakan agresif, aku menepukkan foundation tebal di atas tanda lahir itu. Menutupinya, menyembunyikannya, seperti aku menyembunyikan masa laluku. Sampai tanda bulan sabit itu hilang tertutup lapisan riasan, barulah aku bisa bernapas lega. Sempurna, bisikku pada cermin. Tapi mataku tidak bisa berbohong. Ada ketakutan di sana. Aku meraih tas tangan Hermesku dan melangkah keluar kamar dengan dagu terangkat tinggi. Langkah kakiku berdebu mantap di koridor penthouse yang sunyi. Namun, saat melewati dapur bersih, langkahku terhenti sejenak. Pintu dapur sedikit terbuka. Dari celah sempit itu, aku melihat Bei Sumi sedang duduk di kursi kayu kecil di pojok ruangan. Dia tidak sedang membersihkan noda teh. Dia sedang memegang liontin itu lagi, menciumnya berkali-kali sambil menggumamkan sesuatu. Bahunya berguncang hebat dalam tangis yang diredam.
Samar-samar, di antara isak tangisnya, telingaku menangkap bisikan lirih yang membuat langkahku terpaku di tempat. Sabar ya, sayang. Ibu di sini. Ibu tidak akan pergi lagi meski kamu membenci ibu. Sakitnya pukulan kamu tidak sebanding dengan sakitnya rindu ibu selama 20 tahun. Duniaku serasa berputar. 20 tahun? Usiaku sekarang 26. Aku diadopsi saat umur 6 tahun. Hitungannya tepat. Jantungku berpacu gila-gilaan, menabrak dinding dada dengan rasa sakit yang nyata. Rasa curiga yang tadi coba kubunuh, kini bangkit kembali menjadi raksasa yang mencekik. Aku ingin mendobrak pintu itu, ingin menuntut penjelasan. Tapi suara klakson mobil di bawah sana kembali terdengar, memanggilku kembali ke realitas, sempurna. Aku mengepalkan tangan erat-erat hingga kuku menancap di telapak. Nanti, janjiku dalam hati. Nanti malam aku akan membongkar semuanya. Aku memalingkan wajah dan melanjutkan langkah menuju lift pribadi, meninggalkan wanita tua yang menangis di dapur itu. Namun, saat pintu lift tertutup dan membawaku turun, satu pertanyaan berputar-putar di kepalaku, lebih menakutkan dari ancaman ibu Ivana manapun. Jika benar dia ibuku, lalu siapa, ibu, yang membesarkanku selama ini? Dan kenapa dia sangat membenci Bei Sumi sejak pandangan pertama? Lampu gantung kristal di foyer menyala otomatis saat sensor mendeteksi langkah kakiku, memandikan ruangan depan dengan cahaya kuning keemasan yang hangat. Namun, kehangatan itu tidak mampu melelehkan es yang membeku di pundakku. Jam di pergelangan tanganku, bukan jam berlian yang tadi pagi, melainkan jam sport yang lebih praktis, menunjukkan pukul 9 malam. Hari ini sangat melelahkan. Gala dinner itu sukses besar, tentu saja. Aku tersenyum palsu pada puluhan investor, menjabat tangan-tangan berkeringat para pejabat korup, dan tertawa sopan pada lelucon seksis para taipan tua. Semuanya demi menjaga citra sempurna Bratadikara. Tapi di balik topeng sosialita itu, kepalaku berdenyut nyeri memikirkan kejadian pagi tadi. Bayangan Liontin, foto bayi, dan bisikan Bei Sumi terus berputar seperti kaset rusak yang tak bisa dimatikan. Aku melempar heels hitamku sembarangan di dekat rak sepatu, membiarkan telapak kakiku yang pegal menyentuh lantai marmer yang dingin. Home sweet home. Istana yang sunyi. Biasanya, saat aku pulang larut seperti ini, rumah akan gelap gulita. Artku yang lama biasanya sudah tidur di pavilion belakang, meninggalkan sisa makanan dingin di meja makan yang harus kuhangatkan sendiri di microwave. Dingin, praktis, dan tanpa rasa. Seperti hidupku. Namun malam ini berbeda. Baru saja aku melangkah menuju ruang tengah, hidungku menangkap sesuatu. Sebuah aroma. Bukan aroma pewangi ruangan jasmin yang biasa dipakai, melainkan aroma masakan yang kaya dan rumit. Wangi daging sapi yang dipanggang perlahan, bercampur dengan tajamnya paprika, manisnya bawang bombay yang dikaramelisasi, dan tunggu, aroma apa ini? Cara Waisets? Jintan hitam? Aroma rempah yang sangat spesifik, yang nyaris tidak pernah ku tercium di restoran bintang 5 manapun di Jakarta. Langkahku terhenti. Perutku yang sejak siang hanya diisi canape kecil dan champagne mendadak bergejolak, mengirimkan sinyal lapar yang menyakitkan. Kakiku bergerak sendiri, ditarik oleh aroma memikat itu menuju dapur. Di sana, di bawah sorotan lampu dapur yang terang benderang, aku melihat punggungnya. Bei Sumi. Wanita itu berdiri di depan kompor, mengaduk panci besar dengan gerakan ritmis yang tenang. Uap panas mengepul dari panci, membawa aroma yang semakin kuat, semakin memabukkan. Dia tidak menyadari kehadiranku. Dia bersenandung pelan, sebuah melodi asing tanpa lirik yang terdengar melankolis namun menenangkan. Dehamku keras, sengaja memecah kedamaian kecilnya. Bei Sumi tersentak kaget. Sendok sayur di tangannya nyaris terlepas. Ia berbalik cepat, matanya membulat saat melihatku berdiri bersedekap dada di ambang pintu. Non Kalea. Non sudah pulang, ucapnya gugup. Tangannya sibuk merapikan apron kumal yang dipakainya. Maaf, Non. Saya kira Non masih lama, jadi saya lancang masa untuk makan malam. Aku berjalan mendekat, bunyi langkah kakiku terdengar mengintimidasi di lantai keramik dapur. Aku berhenti tepat di depan panci itu, menjulurkan leher sedikit untuk melihat isinya. Cairan kental berwarna merah kecoklatan meletup-letup pelan.
Potongan daging sapi dadu yang terlihat sangat empuk berenang di antara potongan wortel dan kentang. Apa ini? Tanyaku datar, menunjuk panci dengan dagu. Jangan bilang kau masak soto atau rawon lagi. Aku sedang tidak selera makan makanan berminyak. Bi Sumi menggeleng cepat. Bukan, Non. Ini sup goulash. Resep kuno. Alisku terangkat sebelah. Goulash? Masakan Hungaria? Seorang pembantu tua yang kelihatan seperti tidak tamat SD ini tahu cara memasak goulash? Ini konyol. Kau? Masak makanan Eropa? Aku tertawa kecil. Nada meremehkan jelas terdengar di suaraku. Belajar dari mana? YouTube? Atau kau cuma asal cemplung bumbu dan memberinya nama keren supaya aku terkesan? Bi Sumi menunduk, meremas tangannya sendiri. Dulu saya pernah diajari majikan lama saya, Non. Katanya ini obat paling ampuh kalau hati sedang lelah atau badan sedang sakit. Saya lihat Non tadi pagi sepertinya banyak pikiran, jadi saya buatkan. Tanpa menunggu dia selesai bicara, aku mengambil sendok bersih dari rak dan mencicipi kuahnya sedikit. Skeptis. Aku siap untuk melepehnya dan memaki rasanya yang pasti hambar atau terlalu asin. Cairan hangat itu menyentuh lidahku. Dan seketika, duniaku hening. Rasa itu meledak di mulutku. Gurihnya kaldu sapi yang dimasak berjam-jam, pedas hangat dari paprika, dan aroma caraway yang khas. Tapi bukan hanya soal rasa. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang magis. Saat rasa itu menelusuri tenggorokanku, sebuah memori samar, sangat samar, seperti mimpi yang hampir terlupakan, berkelabat di benakku. Aku seperti melihat perapian. Aku merasakan selimut tebal yang hangat. Dan ada tangan lembut yang menyuapiku sambil membisikkan kata-kata dalam bahasa asing yang tidak ku mengerti tapi terasa aman. Egel, Kiksim. Mataku memanas. Dadaku sesak oleh kerinduan yang tiba-tiba menyeruak entah dari mana. Rasa ini, rasanya seperti pulang. Bagaimana? Non? Kurang asin? Tanya Bi Sumi cemas, membuyarkan lamunanku. Aku tersentak kembali ke realitas. Dan detik berikutnya, rasa malu menghantamku. Bagaimana mungkin aku terhanyut oleh masakan seorang pembantu? Bagaimana mungkin sup murahan ini membuatku ingin menangis? Ini tanda kelemahan. Dan aku benci merasa lemah. Aku membanting sendok itu ke wastafel dengan kasar. Klang. Hambar. Dustaku, menutupi getaran di suaraku dengan amarah. Rasanya aneh. Bumbunya tidak seimbang. Kau pikir lidahku ini lidah pasar sepertimu? Wajah Bi Sumi berubah pias. Binar harap di matanya padam seketika. Tapi Non, saya sudah mencicipinya. Kau membantah? Bentakku. Rasa takut akan emosi asing yang tadi kurasakan membuatku semakin defensif. Semakin kejam. Dengar ya, Bi. Jangan sok tahu selera saya. Jangan sok kebarat-baratan. Lidahmu yang biasa makan tempe busuk itu tidak pantas masak makanan seperti ini. Dengan gerakan impulsif, aku menyambar mangkuk keramik yang sudah disiapkan Bi Sumi di atas meja island. Mangkuk berisi sup panas yang uapnya masih mengepul itu. Ini tempat yang pantas untuk masakan sop jenius MU. Prang! Aku menghempaskan mangkuk itu ke lantai. Keramik pecah berantakan. Kuah merah kental muncrat kemana-mana, mengotori lantai dapur yang baru saja dipel bersih, menodai ujung celana panjangku, dan memercik ke kaki telanjang Bi Sumi. Daging-daging empuk itu berserakan menyedihkan di antara beling. Bi Sumi terlonjak mundur, menutup mulutnya dengan tangan. Matanya menatap nanar pada hasil jerih payahnya yang kini menjadi sampah. Kakinya yang terkena cipratan kuah panas pasti melepuh. Tapi dia tidak berteriak. Dia hanya diam, tubuhnya gemetar hebat. Hening yang mencekam menyelimuti dapur. Hanya suara nafasku yang memburu. Aku menatap kekacauan yang kubuat dengan rasa puas yang bercampur mual. Kenapa? Kenapa aku melakukan ini? Bagian kecil dari hati nuraniku berteriak protes. Mengatakan bahwa sup itu enak, bahwa aku jahat. Tapi egoku, raksasa yang dibesarkan oleh Ibu Ivana, lebih dominan. Aku tidak boleh menyukai apapun dari wanita ini. Aku harus membencinya. Bersihkan, perintahku dingin, membalikan badan, tidak sanggup melihat wajahnya lebih lama lagi. Dan jangan pernah masak sampah ini lagi di rumahku.
Buatkan aku roti bakar saja. Sekarang. Aku melangkah pergi, berniat meninggalkan dapur. Di belakangku, terdengar suara Bei Sumi yang bergetar parah, berlutut memunguti pecahan keramik tajam dengan tangan kosong. Maafkan ibu, nak maafkan saya, Nona. Langkahku terhenti mendadak di ambang pintu. Jantungku seperti dipukul palu godam. Aku memutar tubuhku perlahan, mataku menyipit tajam menatap punggung bungkuk wanita itu. Apa kau bilang? Tanyaku. Suaraku rendah namun berbahaya. Kau memanggilku apa tadi? Bei Sumi membeku. Punggungnya kaku. Dia tidak berani menoleh. Kau memanggilku. Nak? Desisku, melangkah kembali mendekatinya perlahan. Seperti predator mengintai mangsa yang sudah terperangkap. Sejak kapan seorang pembantu punya hak memanggil majikannya dengan sebutan itu? Apa kau sedang berhalusinasi jadi ibuku? Salah dengar, Non. Sumpah? Bei Sumi menjawab terbata-bata. Wajahnya menekur ke lantai seolah sedang menghitung serpihan mangkuk yang pecah. Saya bilang, nak nakal. Maaf, lidah saya terpeleset. Dulu saya sering mengasuh anak kecil yang nakal, jadi suka terbawa. Alasan yang bodoh. Sangat tidak masuk akal. Tapi melihat tubuh rentanya yang gemetar ketakutan di bawah sorot mataku, rasa muakku lebih mendominasi daripada rasa ingin tahu. Aku mendengus kasar, memutar bola mata. Bersihkan kekacauan ini. Kalau ada satu butir beling tertinggal dan melukai kakiku besok pagi, kau akan menyesal pernah dilahirkan. Ancamku dingin, lalu berbalik dan meninggalkan dapur tanpa menoleh lagi. Aku membanting pintu kamar utamaku, menguncinya 2 kali. Kamarku luas, dingin, dan sepi. Tempat tidur king size dengan sprei sutra Mesir menungguku. Tapi malam ini, bahkan kemewahan ini terasa seperti penjara. Jam dinding digital menunjukkan pukul 2 pagi. Aku masih terjaga. Mataku menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara pikiranku berkecamuk. Kehadiran Bei Sumi di rumah ini seperti duri dalam daging. Dia terlalu mengganggu. Bukan karena dia malas, justru sebaliknya. Dia bekerja seperti hantu. Tak bersuara, cepat, dan terlalu bersih. Tidak ada debu, tidak ada noda, tidak ada kesalahan. Dan itu membuatku gila. Aku butuh alasan. Aku butuh satu kesalahan fatal, sekecil apapun, untuk menendangnya keluar tanpa terlihat seperti majikan yang tiran di depan Ibu Ivana. Ibu Ivana yang merekomendasikan yayasan penyalur Bei Sumi. Jadi memecatnya tanpa sebab yang jelas hanya akan membuatku terlihat tidak becus mengurus rumah tangga di mata ibu. Dengan rasa frustrasi yang memuncak, aku menyambar ponselku dari nakas. Cahaya biru layar menusuk mata di kegelapan kamar. Jari-jariku dengan lincah membuka aplikasi Smart Home. Mari kita lihat apa yang kau sembunyikan, wanita tua, gumamku pada layar ponsel. Aku mengakses rekaman CCTV. Rumahku dipenuhi kamera tersembunyi di setiap sudut, kecuali kamar mandi. Aku mulai memutar ulang rekaman 2 hari terakhir. Mataku menyipit, mencari celah. Apakah dia mencuri gula? Apakah dia tidur saat jam kerja? Apakah dia meludah di minumanku? Nihil. Di layar, Bei Sumi terlihat bekerja tanpa henti. Mengepel lantai dengan tangan, mengelap bingkai foto, menyetrika baju dengan ketelitian seorang ahli bedah. Sempurna. Menjengkelkan. Aku menggeser timeline rekaman ke malam hari. Malam kemarin. Pukul 2.14 pagi. Mataku membelalak. Jantungku melonjak girang. Gota. Di layar hitam putih mode malam itu, aku melihat pintu kamarku terbuka perlahan. Sosok Bei Sumi muncul di ambang pintu. Dia menengok kanan kiri seperti pencuri profesional, memastikan koridor sepi. Lalu, dengan langkah mengendap-endap tanpa alas kaki, dia masuk ke dalam sanktuari pribadiku. Darahku mendesir panas. Akhirnya, dia pasti mau mencuri. Di meja rias ada kalung berlian yang kulepas sembarangan. Di laci nakas ada uang tunai jutaan rupiah. Habis kau, Bei Sumi. Aku akan punya bukti video untuk menyeretmu ke kantor polisi. Aku menahan napas, mendekatkan ponsel ke wajah. Bei Sumi berjalan mendekati tempat tidurku. Tubuhku yang sedang tertidur pulas terlihat di layar sebagai gundukan di balik selimut. Bei Sumi berhenti tepat di samping tempat tidur. Tangannya terulur. Ayo, ambil dompetku.
Ambil jam tanganku, soraku dalam hati, jariku siap menekan tombol save video. Tapi tangan itu tidak bergerak ke arah meja nakas. Tangan kasar itu bergerak ke arah selimutku yang tersingkap setengah karena gaya tidurku yang berantakan. Dengan gerakan yang sangat pelan dan hati-hati, agar tidak membangunkanku, Bei Sumi menarik selimut sutra itu, menutupiku hingga sebatas dada. Dia merapikan ujung-ujungnya, memastikan tidak ada angin dingin AC yang menyentuh kulitku. Aku tertegun. Alisku berkerut dalam kebingungan. Apa yang dia lakukan? Belum selesai keterkejutanku, Bei Sumi melakukan sesuatu yang membuat perutku mual. Dia tidak langsung pergi. Dia berdiri di sana, mematung menatap wajahku yang sedang tidur. Lalu, tangan kanannya terangkat lagi. Jari-jarinya yang keriput melayang di udara, ragu-ragu, sebelum akhirnya mendarat sangat lembut di keningku. Dia menyibakkan poni rambutku ke samping. Gerakan itu hanya berlangsung 3 detik. Tapi di layar CCTV, itu terlihat seperti adegan film horor bagiku. Dia mengelus kepalaku. Dia menatapku lama sekali, seolah sedang memanjatkan doa atau mantra. Kemudian dia berbalik, berjalan keluar sepelan saat dia masuk, dan menutup pintu tanpa suara. Aku melempar ponselku ke kasur seolah benda itu baru saja menyengatku. Rasa hangat menjalar di wajahku, bukan karena tersipu, tapi karena marah. Marah yang luar biasa. Berani-beraninya? Desisku, suaraku bergetar menahan emosi. Berani-beraninya tangan kotor bekas ngepel lantai itu menyentuh wajahku saat aku tidur. Ini pelanggaran privasi tingkat tinggi. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan saat aku tidak sadar? Apa dia mau mencekikku? Atau dia punya obsesi aneh padaku? Pikiran liarku kemana-mana. Aku merasa tidak aman di rumahku sendiri. Rasa, diperhatikan, dan disayang, yang mungkin dirasakan orang lain saat melihat video itu, bagiku terdistorsi menjadi rasa jijik dan terancam. Aku bangkit dari tempat tidur, mondar-mandir di kamar dengan gelisah. Bayangan tangan Bei Sumi di kepalaku membuat kulit kepalaku gatal. Aku berlari ke kamar mandi, membasuh wajahku dengan sabun mahal berkali-kali, menggosok keningku hingga merah, berusaha menghapus jejak sentuhan hantu itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Geramku pada pantulan wajah basahku di cermin. Dia harus pergi. Besok. Titik. Tapi video itu tidak cukup kuat. Ibu Ivana pasti akan berkata, "Oh, dia hanya perhatian padamu, Kalea. Jangan paranoid." Aku butuh bukti yang tidak terbantahkan. Bukti kriminal. Bukti yang akan membuat Bei Sumi tidak hanya dipecat, tapi juga dihina dan dibenci oleh semua orang, sehingga dia tidak punya muka untuk kembali lagi. Aku keluar dari kamar mandi, mataku menyapu sekeliling kamar, mencari alat untuk eksekusi rencanaku. Pandanganku jatuh pada kotak perhiasan beludru merah di atas meja rias. Aku membukanya. Di sana, berkilauan di bawah cahaya lampu tidur yang remang, tergeletak sebuah jam tangan Patek Philippe bertabur berlian. Hadiah ulang tahun dari klien terkaya bulan lalu. Harganya mungkin setara dengan harga sebuah rumah subsidi. Benda kecil, mudah diselipkan ke dalam saku daster, dan nilainya cukup untuk menjebloskan seseorang ke penjara selama bertahun-tahun. Senyum miring perlahan terukir di bibirku. Ide itu muncul begitu saja. Jahat namun brilian. Kau suka masuk ke kamarku diam-diam kan, Bei? Bisikku pada kekosongan malam. Baiklah. Aku akan berikan alasan yang bagus untukmu masuk besok. Aku mengambil jam tangan itu. Berat dan dingin di telapak tanganku. Besok pagi, aku akan meninggalkan jam ini di tempat yang sangat strategis. Di meja rias, tepat di sebelah tumpukan uang receh yang biasa kutinggalkan untuk tip sopir. Posisinya akan terlihat seperti aku lupa menaruhnya. Siapapun yang melihatnya pasti akan tergoda. Apalagi wanita tua miskin yang bajunya saja sudah berlubang di bagian ketiak. Dan ketika jam itu hilang atau setidaknya berpindah tempat, tamatlah riwayatmu, Bei Sumi. Aku meletakkan jam itu kembali dengan hati-hati, seolah sedang memasang pemicu bom. Rencanaku sudah matang. Aku akan menjebaknya. Aku akan mempermalukannya di depan semua orang. Bahkan kalau perlu aku akan memanggil polisi di depan muka Ibu Ivana agar dia melihat betapa buruknya pilihannya. Hatiku yang keras semakin membatu. Tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya hasrat untuk memenangkan perang yang kubuat sendiri ini.
Selamat tidur, pencuri. Gumamku sambil mematikan lampu, membiarkan kegelapan menelan seringai licik di wajahku. Namun aku tidak tahu bahwa rencana jahatku besok justru akan menampar balik wajahku dengan kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan jam tangan manapun. Kenyataan tentang ketulusan yang tak pernah kupahami seumur hidupku. Cahaya matahari pagi yang terik menerobos masuk melalui celah blins kayu, jatuh tepat di atas permukaan meja rias marmerku. Di sana, di antara tumpukan koin kembalian receh dan bon belanja yang kusut, jam tangan Patek Philippe itu berkilauan angkuh. Berlian-berlian kecil yang mengelilingi dialnya memantulkan spektrum cahaya pelangi, kontras sekali dengan uang receh kotor di sebelahnya. Umpan sudah terpasang. Aku menatap susunan benda mati itu dengan kepuasan seorang jenderal yang baru saja mengatur strategi perang. Posisinya sempurna. Terlihat ceroboh. Seolah aku buru-buru dan lupa. Siapapun yang melihatnya, terutama orang miskin yang gajinya pas-pasan, pasti akan berpikir ini adalah rezeki nomplok. Ah, majikan lupa. Kalau hilang satu juga dia tidak sadar. Begitu pikir mereka. Makan umpan itu, tikus tua. Bisikku sambil menyambar tas kerjaku dan melenggang keluar kamar. Aku sengaja membiarkan pintu kamarku tidak terkunci rapat, memberi celah selebar 2 jari. Undangan terbuka menuju neraka. Sepanjang hari di kantor, konsentrasiku terpecah. Aku memimpin rapat direksi, menandatangani kontrak, memecat manajer pemasaran yang tidak becus, tapi pikiranku terus melayang ke meja rias di rumah. Aku tidak sabar untuk pulang. Bukan untuk istirahat, tapi untuk eksekusi. Aku membayangkan wajah Bei Sumi saat polisi menyeretnya keluar. Aku membayangkan tatapan kecewa Ibu Ivana padanya. Kemenangan itu terasa manis di ujung lidahku. Pukul 5 sore. Mobilku meluncur masuk ke carport. Aku turun dengan langkah lebar. Jantungku berdegup kencang karena adrenalin. Aku melempar kunci mobil pada satpam tanpa menoleh. Langsung menaiki tangga menuju kamarku. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Aku mendorong pintu kamar dengan kasar. Mataku langsung tertuju ke meja rias. Kosong. Sudut bibirku terangkat membentuk seringai. Jam itu hilang. Uang recehnya masih ada. Tapi jam tangan seharga 3 miliar itu lenyap. Kena kau, desisku penuh kemenangan. Darahku berdesir panas, bukan karena marah, tapi karena euforia pembuktian. Dugaanku benar. Dia pencuri. Semua kebaikannya, sopan santunnya, selimut malam itu semuanya palsu. Dia hanya maling kelas teri yang menunggu kesempatan. Aku berbalik badan, menarik napas dalam-dalam, lalu membiarkan suaraku meledak memenuhi seluruh penjuru rumah. Bei Sumi! Teriakan itu menggema, memantul di dinding-dinding tinggi yang sunyi. Tak butuh waktu lama, terdengar langkah kaki tergopoh-gopoh dari arah ruang laundry. Bei Sumi muncul dengan napas tersengal. Tangannya masih basah dan berbusa, sepertinya dia sedang mencuci baju secara manual. Sesuatu yang dia bersikeras lakukan untuk baju-baju bahanku yang sensitif. Ya. Non? Ada apa? Non sakit? Tanyanya panik. Matanya memindai tubuhku dari atas ke bawah, mencari luka. Akting yang bagus. Benar-benar penipu ulung. Aku melangkah maju, memangkas jarak di antara kami hingga aku bisa mencium aroma deterjen yang tajam dari tangannya. Aku menatapnya dengan tatapan merendahkan yang paling maksimal. Jangan berlagak bodoh, geramku rendah. Mana jam tanganku? Bei Sumi mengerjap bingung. Jam tangan? Jangan pura-pura tuli. Jam tangan berlian yang ada di meja rias. Tadi pagi ada di sana, sekarang hilang. Hanya kau yang ada di rumah ini seharian. Mana? Bentakku, suaraku naik 1 oktav. Wajah Bei Sumi yang keriput berubah tenang. Tidak ada kepanikan maling yang tertangkap basah di sana. Reaksinya justru membuatku bingung. Dia menghela napas lega, seolah masalah besar yang kuteriakan hanyalah hal sepele. Oh, jam yang di sebelah uang receh itu. Non? Jawabnya lembut. Saya simpan. Non. Aku terdiam sejenak, alis kiriku menukik tajam. Kau simpan? Iya, Non. Tadi pagi jendela kamar Non terbuka lebar. Anginnya kencang sekali. Saya takut jamnya tersenggol gorden lalu jatuh dan pecah. Atau malah hilang. Jadi saya bersihkan sedikit. Tadi ada sidik jari berminyak di kacanya. Lalu saya masukkan ke kotak perhiasan beludru merah di laci paling atas.
Kuncinya saya taruh di bawah taplak meja. Penjelasannya mengalir lancar, logis, dan tenang. Terlalu tenang. Aku mendengus kasar, menolak percaya begitu saja. Alasan, kau pasti berniat menyembunyikannya dulu, lalu membawanya kabur saat pulang nanti, kan? Minggir. Aku menabrak bahunya kasar, berjalan cepat menuju meja rias. Dengan tangan gemetar karena emosi yang tertahan, aku membuka laci paling atas. Kotak beludru merah itu ada di sana. Jantungku berdetak tidak nyaman. Tanganku meraih kotak itu dan membukanya. Di sana, berbaring di atas bantalan sutra hitam, jam tangan Patek Philippeku berkilauan. Sangat bersih. Logamnya yang tadi pagi sedikit kusam karena sering kupakai, kini mengkilap seperti baru keluar dari toko. Tidak ada satu goresan pun. Dan di bawah jam itu, terselip secari kertas kecil. Aku mengambil kertas itu. Itu adalah kertas memo biasa yang ada di nakasku. Tapi tulisan di atasnya membuat mataku terbelalak. Bukan tulisan cakar ayam khas orang yang tidak tamat sekolah. Bukan tulisan kaku dan jelek. Di kertas itu tertera kalimat pendek dengan gaya tulisan tegak bersambung, cursive, yang sangat indah, rapi, dan elegan. Lengkungan huruf Y dan G-nya memiliki karakter kuat, tipe tulisan yang biasa kutemukan pada surat-surat dari kolega bisnis lulusan luar negeri atau kartu ucapan dari kaum ningrat lama. Nona, jam ini terlalu berharga untuk diletakkan sembarangan. Saya lancang menyimpannya agar tetap berkilau seperti pemiliknya. Sumi. Aku membaca tulisan itu berulang kali. Napasku tercekat. Rasa malu yang panas merayap naik ke leherku, lalu berubah menjadi kemarahan yang membara. Ini lebih menyakitkan daripada jika dia benar-benar mencurinya. Kalau dia mencuri, aku menang. Aku benar. Dia jahat. Tapi ini, dia tidak mencuri. Dia justru merawatnya. Dia melindunginya. Dan tulisan indah ini, tulisan ini seolah menampar wajahku, mengatakan bahwa wanita tua berbaju lusuh ini memiliki kelas dan pendidikan yang mungkin lebih tinggi dari dugaanku. Dia bukan sekadar babu. Dia memiliki sesuatu yang tidak bisa kubeli, ketulusan yang elegan. Aku meremas kertas itu hingga hancur dalam genggamanku. Rasanya seperti kalah telak. Rasanya seperti ditelanjangi. Aku benci perasaan ini. Aku benci merasa berhutang budi. Aku benci fakta bahwa dia melakukan hal benar ketika aku mengharapkan dia melakukan kesalahan fatal. Non, apa jamnya ada? Suara Bei Sumi terdengar dari ambang pintu, ragu-ragu. Aku berbalik cepat, melempar gumpalan kertas itu ke wajahnya. Gumpalan kecil itu memantul di dahinya sebelum jatuh ke lantai. Kau pikir kau pintar, ya? Desisku, berjalan mendekatinya dengan langkah mengancam. Kau pikir dengan membersihkan jamku dan menulis surat dengan tulisan sok cantik itu, aku akan luluh? Aku akan berterima kasih? Hah? Bei Sumi mundur selangkah, punggungnya menabrak dinding koridor. Saya tidak bermaksud begitu, Non. Saya hanya... Diam. Aku mencengkeram rahang tirusnya dengan satu tangan, memaksanya menatap mataku. Kulitnya terasa kasar namun hangat di telapak tanganku. Ada ketakutan di matanya, tapi anehnya, tidak ada kebencian. Hanya, rasa pasrah yang menyakitkan. Dengar baik-baik, Bei Sumi, bisikku tepat di depan wajahnya, aroma min dari nafasku bercampur dengan aroma sabun rosemary miliknya. Orang sepertimu yang terlalu baik, terlalu sempurna, terlalu suci biasanya menyembunyikan bangkai yang paling busuk. Aku tidak percaya padamu. Sedetik pun tidak. Aku melepaskan cengkeramanku kasar, membiarkan wajahnya tertoleh ke samping. Kau pasti merencanakan sesuatu yang lebih besar, kan? Mengambil hatiku dulu, supaya nanti kau bisa mengambil seluruh hartaku? Jangan pikir aku bodoh. Aku bisa mencium bau penipu dari jarak 1 kilometer. Aku melangkah mundur, menunjuk wajahnya dengan telunjuk gemetar. Aku akan mengawasimu. Satu kesalahan, satu langkah salah dan kau akan hancur. Aku meninggalkannya berdiri sendirian di koridor yang remang-remang. Namun sebelum aku benar-benar menjauh, aku mendengar isak tangis yang tertahan. Dan di sela-sela tangis itu, terdengar bisikan lirih yang membuat langkahku terhenti sejenak, merinding ngeri. Bukan harta yang ibu mau, nak, ibu cuma mau kamu tahu, kalau tulisan itu,
Adalah tulisan yang sama yang ibu ajarkan padamu saat kamu pertama kali belajar memegang pensil. Suara robekan kain yang tertahan terdengar menyakitkan di telingaku. Sampah. Benar-benar sampah. Ibu Ivana melempar gaun velvet merah marun pilihanku ke lantai, tepat di ujung sepatu low boutinnya yang mengkilap. Wajahnya yang masih kencang berkat suntikan botox dan perawatan stem cell mengerut jijik, seolah aku baru saja menyodorkan bangkai tikus ke hadapannya, bukan gaun rancangan desainer lokal yang sedang naik daun. Sudah berapa kali mama bilang, Kalea? Suaranya dingin, menusuk, tanpa nada tinggi tapi efeknya mematikan. Ia berjalan memutari aku yang berdiri kaku hanya mengenakan korset dress berwarna nude. Jangan pernah pakai warna merah murahan seperti itu. Itu warna pelacur. Kita ini keluarga terpandang. Elegan. Understated. Kamu mau terlihat seperti orang kaya baru yang norak di acara amal nanti malam. Aku menunduk, menelan ludah yang terasa seperti pasir berduri. Tanganku gemetar di sisi tubuh. Maaf, Mama. Aku pikir potongannya cocok untuk. Kamu tidak dibayar untuk berpikir. Kamu dibayar untuk terlihat sempurna. Potongnya tajam. Jemarinya yang dipenuhi cincin berlian mencengkeram daguku, memaksaku mendongak. Tatapannya menelanjangi rasa percaya diriku hingga ke tulang. Ingat asal-usulmu. Darah kotor itu susah hilang. Kalau mama tidak mendidikmu keras, selera gembelmu itu akan terus keluar. Darah kotor. Gembel. Kata-kata itu lagi. Mantra kutukan yang selalu berhasil membuatku merasa kecil. Seolah aku kembali menjadi anak panti asuhan yang dekil. Di depan Ibu Ivana, Sio Kalea yang garang lenyap seketika. Aku hanyalah gadis kecil ketakutan yang memohon validasi. Ambilkan yang warna champagne di lemari. Sekarang, perintahnya sambil menghempaskan wajahku ke samping. Aku buru-buru berbalik menuju walk-in closet. Napasku memburu menahan tangis. Aku tidak boleh menangis. Menangis akan merusak makeup. Dan makeup rusak berarti tamparan. Saat aku kembali membawa gaun baru, suasana di kamar itu berubah mencekam. Bei Sumi ada di sana. Wanita tua itu masuk membawa nampan berisi air mineral botol kaca dan gelas kristal. Berniat menyuguhkan minuman untuk tamu agung yang datang tiba-tiba. Namun, langkah Bei Sumi terhenti kaku di tengah ruangan. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak lebar menatap Ibu Ivana yang sedang berdiri membelakanginya. Dan saat Ibu Ivana berbalik karena mendengar suara langkah kaki, praang. Gelas kristal di tangan Ibu Ivana terjatuh, pecah berkeping-keping di lantai karpet. Bukan karena kaget, tapi karena teror. Aku belum pernah melihat Ibu Ivana, wanita besi yang bisa membuat gubernur tunduk, terlihat begitu ketakutan. Matanya membulat sempurna, bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala bergetar hebat. Wajahnya yang putih bedak mendadak pucat seperti mayat. Kau. Desis Ibu Ivana, suaranya tercekat di tenggorokan. Telunjuknya menuding wajah Bei Sumi dengan gemetar. Kenapa? Kenapa hantu ini ada di sini? Bei Sumi menunduk dalam-dalam, tubuhnya menggigil hebat, jauh lebih parah daripada saat aku memarahinya. Dia memeluk nampan perak di dadanya seperti tameng. Nyonya Ivana. Bisiknya lirih, suara yang syarat akan luka masa lalu. Aku bingung. Aku menatap mereka bergantian. Mama? Mama kenal dia? Dia cuma art baru dari yayasan. Art? Ibu Ivana memekik. Suaranya melengking histeris. Ketenangannya hancur total. Dia maju selangkah, tapi kemudian mundur lagi seolah jijik. Atau takut tertular? Kalea, kamu gila. Kamu membiarkan wanita pembawa sial ini masuk ke rumahmu? Ke hidupmu? Aku tidak tahu. Aku tergagap, panik melihat reaksi ibuku. Pecat dia. Teriak Ibu Ivana, matanya nyalang penuh kebencian yang aneh. Usir dia sekarang juga. Detik ini juga. Aku tidak sudi menghirup udara yang sama dengan wanita ini. Baunya, bau kemiskinannya membuatku mual. Dia akan menghancurkan keberuntungan kita. Kalea, dengar Mama. Dia itu racun. Bei Sumi tidak membela diri. Dia hanya diam, air mata menetes diam-diam membasahi pipinya yang keriput. Dia tidak berani menatap mata Ibu Ivana, seolah ada sejarah kelam yang membungkam mulutnya. Tapi Mama, pestanya 2 jam lagi. Kalau aku mengurus dia sekarang,
Aku akan terlambat. Bantahku lemah. Aku tidak peduli. Ibu Ivana menyambar tas Hermesnya dengan kasar. Napasnya memburu tidak beraturan. Dia menatapku dengan tatapan kecewa yang paling aku benci. Kamu selalu saja mengecewakan Mama. Memilih baju tidak becus, memilih pelayan lebih bodoh lagi. Urus sampah ini, atau jangan panggil aku Mama lagi. Ibu Ivana melangkah lebar keluar kamar, menabrak bahu Beisumi dengan sengaja hingga wanita tua itu terhuyung. Suara pintu depan yang dibanting keras terdengar beberapa detik kemudian, meninggalkan keheningan yang menyesakkan di kamar tidurku. Hening. Hanya ada suara deru AC dan detak jantungku yang berpacu liar. Perlahan, rasa takutku pada Ibu Ivana berubah wujud. Rasa malu karena dimarahi, rasa sakit karena dihina, rasa panik karena dianggap tidak becus, semuanya menggumpal menjadi satu bola api raksasa di dadaku. Dan bola api itu butuh sasaran tembak. Aku menoleh perlahan ke arah Beisumi. Wanita itu masih berdiri di sana. Menunduk, terlihat begitu lemah, begitu menyedihkan. Karena keberadaannya aku disebut darah kotor, lagi. Karena dia, Ibu Ivana memandangku dengan jijik. Karena dia, sempurnaku hancur. Puas? Tanyaku. Suaranya bergetar rendah, tapi tajam seperti silet. Beisumi mengangkat wajahnya. Matanya basah. Non, saya tidak bermaksud. Diam. Aku berjalan menuju meja rias, tanganku menyapu semua kosmetik mahal di sana hingga jatuh berantakan ke lantai, menciptakan suara gaduh yang mewakili kekacauan di kepalaku. Aku butuh pelampiasan. Aku butuh menyakiti sesuatu agar rasa sakit di dadaku berkurang. Siapkan tehku. Perintahku dingin, membelakangi dia. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Wajah cantik yang retak. Wajah anak panti asuhan yang ketakutan. Bawa ke sini. Dan pastikan tehnya panas. Sangat panas. Beisumi mengangguk patah-patah, lalu buru-buru keluar kamar. Aku berdiri mematung, mencengkeram pinggiran meja rias hingga buku-buku jariku memutih. Kebencian ini sudah tidak rasional lagi. Ini bukan soal art yang tidak becus. Ini soal menghapus jejak kegagalan. Beisumi adalah simbol dari segala hal yang dibenci Ibu Ivana. Dan selama dia ada di sini, aku tidak akan pernah aman. Beberapa menit kemudian, Beisumi kembali. Dia membawa nampan berisi cangkir teh porselen baru, karena yang lama sudah kupecahkan kemarin. Uap panas mengepul dari cangkir itu. Tangannya gemetar parah. Mungkin karena efek bentakan Ibu Ivana tadi, atau karena aura membunuh yang kini memancar dariku. Dia mendekat. Langkahnya ragu-ragu. Aku berbalik badan, menatapnya dengan tatapan kosong. Hatiku sudah mati rasa. Yang tersisa hanya keinginan untuk menghancurkan. Taruh di situ. Tunjukku pada meja kecil di samping sofa velvet. Beisumi mencoba meletakkannya. Tapi getaran di tangannya semakin hebat saat melihat tatapanku. Cangkir itu beradu dengan tatakannya. Kelontang. Bunyi yang mengganggu. Bunyi ketidaksempurnaan. Dan saat dia mencoba menyeimbangkannya, cairan panas itu bergoyang. Sedetik sebelum bencana itu terjadi, aku sudah tahu apa yang akan kulakukan. Aku tidak akan menghindar. Aku justru menunggu momen ini. Momen di mana aku punya alasan sah untuk melenyapkan kotoran ini dari hidupku selamanya. Maaf non, tangan saya. Cairan itu tumpah. Dan setan di dalam kepalaku tersenyum lebar. Cairan teh panas itu belum sempat menyentuh lantai saat tanganku sudah bergerak. Insting purba yang didorong oleh rasa malu dan amarah mengambil alih kendali tubuhku sepenuhnya. Dasar tidak berguna. Teriakku pecah, melengking tinggi menyamai histeria Ibu Ivana tadi. Aku tidak peduli pada panas yang mungkin melukai kulitku. Yang kupedulikan hanyalah memusnahkan sumber ketidaksempurnaan di hadapanku. Dengan gerakan cepat dan bertenaga, tenaga yang dipicu oleh adrenalin kebencian, aku mengayunkan kaki kananku. Ujung sepatu heels runcingku menghantam pinggang wanita tua itu tanpa ampun. Buk! Suara hantaman benda tumpul bertemu daging terdengar mengerikan di ruangan yang sunyi itu. Beisumi tidak sempat menjerit. Matanya membelalak kaget. Mulutnya terbuka tanpa suara saat tubuh ringkihnya terlempar ke belakang. Nampan perak di tangannya terlepas, melayang di udara, menumpahkan sisa teh panas ke segala arah sebelum jatuh berdebum ke lantai.
Tubuh Bi Sumi menghantam lemari pajangan kayu jati dengan keras, lalu merosot jatuh ke lantai marmer yang dingin. Prang! Trina. Suara gaduh itu memekakkan telinga. Namun, di antara bunyi pecahan keramik dan nampan yang menggelinding, ada satu suara lain. Suara yang jauh lebih kecil, lebih halus, tapi entah kenapa terdengar paling nyaring di telingaku. Suara rantai logam yang putus. Nafasku memburu. Dadaku naik turun dengan cepat seperti banteng yang baru saja menanduk matador. Aku berdiri tegak, tangan mengepal di sisi tubuh, menatap ke bawah dengan mata nyalang. Keluar. Desisku. Suaraku parau. Keluar kau dari rumahku sebelum aku panggil satpam untuk menyeret mayatmu. Bi Sumi terbatuk-batuk, memegangi pinggangnya yang mungkin memar parah. Wajahnya meringis menahan sakit yang luar biasa. Namun, anehnya, hal pertama yang dia cari bukanlah lukanya. Tangan keriputnya meraba-raba dadanya dengan panik. Matanya menyapu lantai dengan liar, penuh ketakutan. Liontinku. Rintihnya serak. Mataku mengikuti arah pandangannya. Tepat di dekat ujung sepatu kananku, tergeletak sebuah benda kecil berbahan perak yang sudah menghitam dimakan usia. Liontin berbentuk hati itu terlepas dari rantainya yang putus. Benda itu berputar pelan di porosnya, melambat, lalu berhenti total. Engselnya yang sudah longgar terbuka akibat benturan keras tadi. Waktu seolah membeku. Dunia di sekelilingku melambat menjadi gerakan slow motion. Suara deru AC lenyap. Suara nafasku sendiri lenyap. Fokus mataku menyempit. Hanya tertuju pada satu titik kecil di lantai itu. Di dalam bingkai hati perak itu, terdapat sebuah foto hitam putih yang sudah menguning. Ukurannya tak lebih besar dari kuku jempolku, tapi resolusinya cukup tajam untuk membunuhku pelan-pelan. Foto itu menampilkan seorang wanita muda yang sangat cantik. Wajahnya memiliki struktur tulang tegas, hidung mancung, dan senyum yang anggun, sedang mendekap seorang bayi mungil yang telanjang dada. Wanita itu bukan Bi Sumi yang kumal ini. Wanita di foto itu terlihat seperti bangsawan, mengenakan gaun berkerah tinggi ala Eropa. Tapi bukan wanita itu yang membuat darahku berhenti mengalir, melainkan bayi yang digendongnya. Bayi itu menghadap ke samping, memunggungi kamera. Dan di bahu kiri bayi itu, di kulit mungilnya yang halus tercetak sebuah tanda lahir yang sangat spesifik. Bentuknya seperti bulan sabit yang sedikit melengkung ke atas, dengan titik kecil menyerupai bintang di ujung bawahnya. Tanda lahir yang sama persis dengan yang kusembunyikan di balik lapisan foundation tebal setiap pagi. Lututku lemas seketika. Rasa marah yang tadi membakar hangus akal sehatku, kini tersiram air es yang membekukan tulang sumsum. Tidak mungkin. Aku mundur selangkah, menggelengkan kepala. Mataku menatap bahu kiriku sendiri, seolah kain gaun champagne yang kupakai menjadi transparan. Aku tahu tanda itu ada di sana. Aku sudah membencinya seumur hidupku karena Ibu Ivana bilang itu tanda cacat. Tapi bayi di foto itu, bayi yang dipeluk penuh cinta oleh wanita cantik itu, memilikinya juga. Ya ajang, non. Suara Bi Sumi menyentakku. Wanita tua itu merangkak, benar-benar merangkak dengan susah payah, mencoba meraih liontin itu sebelum aku mengambilnya. Air matanya bercucuran deras, bukan karena sakit fisik, tapi karena rahasianya terbongkar. Jangan dilihat itu sampah, biar saya buang. Racunya panik. Tangannya gemetar hebat menggapai-gapai lantai. Gerakan paniknya justru mengkonfirmasi segalanya. Aku berlutut cepat, menyambar liontin itu lebih dulu. Logamnya terasa dingin di kulit telapak tanganku yang berkeringat. Aku mendekatkannya ke wajah, memastikan mataku tidak berhalusinasi. Semakin dekat aku melihatnya, semakin jelas kemiripannya. Hidung bayi itu, bentuk dagunya itu adalah aku. Itu foto masa kecilku yang tidak pernah kulihat. Panti asuhan tidak pernah punya fotoku saat bayi. Aku ditemukan di depan gerbang panti dalam keranjang rotan, tanpa nama, tanpa foto. Jadi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin foto ini ada di leher seorang pembantu? Aku mengalihkan pandangan dari foto itu ke wajah Bi Sumi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat wajahnya. Bukan sebagai objek hinaan, tapi sebagai teka-teki. Aku menyingkirkan kerutan-kerutan lelah itu dalam imajinasiku. Aku menyingkirkan rambut uban yang kusam itu. Aku mencoba mencocokkan struktur wajahnya dengan wanita cantik di foto itu. Mata itu, mata coklat yang sendu itu.
Bentuk bibirnya yang tipis? Sebuah kenyataan mengerikan menghantam ulu hatiku dengan kekuatan nuklir. Wanita di foto itu adalah dia. Dia di masa muda. Dan bayi di foto itu adalah aku. Yang berarti, wanita tua yang baru saja kutendang, kuhina, dan kusebut sampah tak berguna ini, adalah... Tidak. Bisikku, suaraku pecah. Ini bohong kan? Bi Sumi berhenti merangkak. Dia tersungkur di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis tergugu. Bahunya berguncang hebat. Dia tidak lagi berusaha merebut liontin itu. Dia pasrah. Dia tahu tamengnya sudah hancur. Jawab aku, bentakku, tapi tidak ada lagi nada angku di sana. Hanya ada ketakutan murni dari seorang anak yang dunianya runtuh. Dari mana kau dapat foto ini? Kenapa bayi ini punya tanda lahir yang sama denganku? Siapa kau sebenarnya? Bi Sumi menurunkan tangannya perlahan. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan sorot mata yang membuat jantungku serasa diremas tangan tak kasat mata. Tatapan itu bukan tatapan pelayan pada majikan. Itu tatapan seorang ibu yang hatinya hancur melihat anaknya menderita. Meski dialah yang menjadi korban kekerasan anaknya sendiri. Dia tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya melakukan satu gerakan sederhana. Tangan kanannya yang gemetar terangkat, lalu menyentuh bahu kirinya sendiri, di balik kain daster lusuhnya. Dia menepuk pelan bahu itu, lalu menunjuk bahuku. Gestur itu menghancurkan pertahananku. Clarissa. Bisiknya parau, menyebut sebuah nama yang asing namun terasa akrab di lidahku. Nama bayi itu Clarissa. Nama yang kuberikan padamu sebelum mereka merebutmu dariku. Clarissa. Bukan Kalea. Aku terhuyung ke belakang, pantatku mendarat di lantai marmer. Liontin itu terlepas dari genggamanku. Tapi mataku tidak lepas dari wajah wanita tua itu. Ibu? Suara itu keluar begitu saja dari tenggorokanku, tanpa permisi. Kata yang selama ini haram kucapkan untuk siapapun selain Ibu Ivana. Kata yang selalu kurindukan dalam diam. Bi Sumi, tidak. Wanita itu tersenyum pedih di tengah derayan air matanya. Maafkan ibu. Nak, ibu harus menyamar jadi pembantu. Karena cuma ini satu-satunya cara supaya ibu bisa melihat wajahmu lagi tanpa diusir oleh Ivana. Aku mematung. Otakku berusaha memproses informasi ini, tapi hatiku sudah lebih dulu bereaksi. Aku baru saja menendang ibu kandungku sendiri. Aku baru saja menyebut ibuku sampah. Aku baru saja menghancurkan satu-satunya orang yang ternyata mencintaiku tanpa syarat. Rasa mual yang hebat naik ke tenggorokanku. Aku melihat tanganku sendiri. Tangan yang tadi menamparnya, tangan yang melempar teh padanya. Tangan ini kotor. Lebih kotor dari lumpur manapun. Kau! Aku tergagap, mundur menyeret tubuhku menjauhinya karena rasa bersalah yang membunuhku. Kau bohong. Kalau kau ibuku, kenapa kau biarkan aku tumbuh di panti? Kenapa kau biarkan aku diadopsi monster itu? Kenapa kau datang sekarang saat aku sudah jadi pembunuh? Teriakanku menggema, penuh keputusasaan. Tapi jawaban yang keluar dari mulutnya selanjutnya adalah kunci yang membuka kotak Pandora masa laluku yang paling gelap. Ibu tidak membuangmu, nak. Dia merangkak mendekatiku, mengabaikan rasa takutnya. Ibu di penjara? Suami Ivana yang menjebak ayahmu sampai mati, dan menjebloskan ibu ke penjara saat kamu masih menyusu. Mereka mencurimu untuk menebus rasa bersalah mereka yang mandul. Di penjara? Kata itu keluar dari mulutku seperti dahak yang menyangkut di tenggorokan. Asing. Kotak. Tidak masuk akal. Aku menggelengkan kepala kuat-kuat. Rambutku yang sudah ditata rapi untuk pesta kini berantakan menutupi sebagian wajah. Otakku menolak mencerna narasi gila ini. Ibu Ivana, wanita anggun yang selalu duduk di barisan depan gereja. Wanita yang mendirikan yayasan amal. Wanita yang mengajariku cara memegang garpu dessert dengan benar. Dia adalah penculik? Dia menjebloskan ibu kandungku ke penjara? Cukup, teriakku, menutup telinga dengan kedua telapak tangan. Cukup omong kosong ini. Kau pasti gila. Kau hanya ingin uang, kan? Kau mengarang cerita ini karena kau tahu aku kaya. Kau ingin memeras keluarga Bratadikara. Aku berusaha berdiri, tapi kakiku seperti jeli. Aku kembali merosot ke lantai, tepat di sebelah genangan teh yang mulai dingin. Bei Sumi,
Tidak, wanita yang mengaku bernama Clarissa itu tidak mundur kali ini. Dia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Gerakan itu, kali ini aku melihatnya dengan jelas. Itu bukan gerakan kasar seorang pesuruh. Cara dia melipat tangannya di pangkuan, cara dia menegakkan punggungnya meski sedang kesakitan akibat tendanganku tadi, memancarkan sisa-sisa kewibawaan yang tak bisa disembunyikan lagi. Lihat aku, Kalea. Suaranya berubah. Tidak ada lagi nada merendah. Tidak ada lagi logat kampung yang dibuat-buat. Suaranya jernih, tegas, dengan intonasi bahasa Indonesia yang baku dan terpelajar. Apa aku terlihat memintamu uang? Selama seminggu ini, apa pernah aku mengambil 1 sen pun yang berserakan di kamarmu? Pertanyaan itu menampar logikaku. Benar, uang receh, jam tangan berlian, dompet yang terbuka dia tidak pernah menyentuhnya. 20 tahun lalu, Clarissa mulai bercerita. Matanya menerawang menembus dinding kamar mewahku, kembali ke masa lalu yang kelam. Ayahmu, Adrian, adalah mitra bisnis suami Ivana. Kami bersahabat. Kami percaya pada mereka. Tapi keserakahan membuat manusia berubah jadi iblis. Mereka memalsukan tanda tangan ayahmu dalam kasus penggelapan dana investasi properti. Triliunan rupiah. Aku ternganga. Kasus itu, aku pernah membacanya di arsip lama perusahaan saat aku baru diangkat jadi CEO. Kasus mega korupsi yang menumbalkan 1 direktur utama. Jadi direktur itu, ayahku? Ayahmu tidak kuat menanggung malu dan utang yang bukan miliknya. Dia mengakhiri hidupnya di ruang kerjanya. Suara Clarissa pecah sedikit, tapi dia menahannya kuat-kuat. Dan aku yang saat itu baru melahirkanmu, dituduh sebagai komplotan pencucian uang. Ivana bersaksi palsu di pengadilan. Dia bilang aku menyembunyikan aset negara. Aku merasa oksigen di ruangan itu menipis. Cerita ini terlalu detail. Terlalu spesifik untuk sebuah kebohongan. 7 tahun, Kalea. Bisiknya lirih, air mata kembali mengalir di pipi yang keriput itu. 7 tahun ibu mendekam di penjara wanita. Tidur di lantai beton, makan nasi cadong yang keras, dipukuli sesama napi. Hanya satu yang membuat ibu bertahan hidup. Kamu. Ibu ingin keluar dan memelukmu lagi. Dia merangkak mendekat, mengabaikan pecahan beling yang mungkin melukai lututnya. Tapi saat ibu bebas, rumah kita sudah rata dengan tanah. Dan kamu, bayi mungilku yang bernama Clarissa kecil, sudah berganti nama menjadi Kalea. Kamu sudah diadopsi secara sah oleh orang yang menghancurkan hidup kita. Ivana mandul, Kalea. Dia butuh ahli waris untuk citra keluarga sempurnanya. Dan siapa yang lebih baik untuk diambil selain anak dari sahabat yang sudah dia hancurkan? Bohong. Rintihku, tapi suaraku tak lagi punya tenaga. Kalau kau benar ibuku, kenapa kau membiarkanku menjadi seperti ini? Kenapa kau tidak datang lebih awal? Kenapa kau membiarkan aku menjadi monster yang mirip dengannya? Pertanyaan itu meluncur bersama rasa bersalah yang menusuk-nusuk jantung. Aku melihat gaun mahalku, melihat kemewahan di sekelilingku. Semua ini dibayar dengan darah ayahku dan kebebasan ibuku. Clarissa tersenyum sedih. Tangan keriputnya terulur ragu-ragu, ingin menyentuh pipiku tapi takut aku akan menepisnya lagi. Ibu sudah mencoba, nak, berkali-kali. Tapi apa daya seorang mantan narapidana miskin melawan konglomerat? Satpam mengusir ibu, anjing penjaga dilepas untuk mengejar ibu. Ibu sadar, ibu tidak bisa melawan mereka dengan kekerasan. Jadi ibu memilih jalan lain. Dia menatap seragam pembantunya yang kotor. Menjadi bayangan. Menjadi debu di rumahmu sendiri. Ibu rela membuang harga diri ibu. Menyamar jadi orang bodoh, jadi pesuruh. Asalkan ibu bisa melihatmu makan, melihatmu tidur, memastikan kamu sehat. Meski hati ibu hancur setiap kali melihatmu meniru gaya bicara Ivana, meski tubuh ibu sakit saat kamu tendang tadi. Kalimat terakhirnya membuatku ingin mati saja rasanya. Aku menatap pinggangnya yang tadi ku tendang. Pasti memar. Pasti sakit sekali. Dan dia menerimanya. Dia menerimanya hanya agar tidak diusir. Dia menerima siksaan fisik dari anak kandungnya sendiri demi bisa tetap berada di dekatku. Ya Tuhan. Aku menutup mulutku, menahan muntah. Rasa jijik pada diriku sendiri memuncak. Apa yang sudah kulakukan?
Aku menyiksamu. Aku menghinamu. Aku anak durhaka. Tangisku pecah. Bukan tangisan anggun ala putri raja, tapi raungan jelek yang menyakitkan. Aku membungkuk, menyembunyikan wajahku di lutut. Dinding pertahananku runtuh total. Sangkar emasku ternyata dibangun di atas kuburan orang tuaku. Tiba-tiba, aku merasakan sepasang lengan kurus melingkari tubuhku. Berbau sabun rosemary dan keringat. Aroma yang tadi pagi kuhina, kini menjadi satu-satunya pegangan hidupku. Clarissa memelukku. Erat. Tidak ada keraguan, tidak ada dendam. SSSHH sudah. Nak, sudah, bisiknya di telingaku, tangannya mengelus rambutku yang kaku karena hairspray. Ibu tidak marah. Ibu tahu itu bukan kamu. Itu topeng yang dipakaikan Ivana padamu. Di dalam sini. Dia menyentuh dadaku tepat di atas jantung. Kamu tetap putri kecil ibu yang hangat. Sentuhan itu membakar kulitku, tapi sekaligus menyembuhkan. Namun, momen haru itu tidak berlangsung lama. Realita kembali menghantamku. Ibu Ivana. Wanita itu masih ada di luar sana. Dia akan kembali. Dan dia punya kuasa untuk menghancurkan kami berdua. Kali ini selamanya. Aku melepaskan pelukan itu perlahan. Menatap mata Clarissa, mata ibuku. Ada ketakutan di sana. Tapi juga ada api keberanian yang baru menyala. Ivana tahu kau di sini, kataku parau, menghapus sisa air mata kasar. Tadi dia melihatmu. Dia ketakutan setengah mati. Itu sebabnya dia menyuruhku memecatmu kan? Dia takut kau membongkar semuanya. Clarissa mengangguk pelan. Dia tidak akan membiarkan kita hidup tenang. Kalea. Dia akan melakukan apapun untuk menutupi kejahatannya. Termasuk memisahkan kita lagi, atau lebih buruk. Aku mengepalkan tangan. Kuku-kukuku menancap di telapak tangan hingga sakit. Rasa sakit ini kubutuhkan untuk tetap sadar. Cukup sudah. 20 tahun aku hidup dalam kebohongan. 20 tahun aku memuja iblis yang menyamar jadi malaikat, dan menendang malaikat yang menyamar jadi pelayan. Hari ini, Kalea Bratadikara mati. Dan Clarissa, putri dari narapidana yang tak bersalah, bangkit. Aku berdiri perlahan. Kakiku masih gemetar, tapi tekadku sekeras baja. Aku mengulurkan tangan pada wanita tua di lantai itu. Tangan yang selama ini kugunakan untuk menunjuk dan memerintah, kini terbuka untuk meminta maaf dan memohon kekuatan. Berdiri, Bu, kataku tegas. Jangan pernah bersujud lagi di depan siapapun. Terutama di depanku. Clarissa menatap tanganku, lalu menatap mataku. Dia menyambut uluran tanganku. Genggamannya kuat. Kulit kasarnya bertemu dengan kulit haluskus. Dua dunia yang terpisah kini menyatu kembali. Saat dia berdiri tegak di sampingku, aku melihat bayangan kami di cermin besar. Seorang CEO muda bergaun mewah dan seorang pelayan tua bergaun lusuh. Tapi sorot mata kami sama. Sorot mata yang siap menuntut balas. Kita harus pergi dari sini, Kalea, bisik ibuku cemas. Sebelum Ivana mengirim orang-orangnya. Aku menggeleng pelan, sudut bibirku terangkat membentuk senyum dingin yang mengerikan. Tidak, Bu, kita tidak akan lari seperti buronan. Desisku, mataku menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Malam ini ada pesta amal kan? Ivana bilang aku harus tampil sempurna. Baik. Aku akan datang ke sana. Aku akan memberikan pertunjukan paling sempurna yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Aku menoleh ke arah lemari brankas di balik lukisan dinding. Tapi sebelum itu, aku butuh bukti. Bu, kau bilang ayah menyimpan dokumen asli itu sebelum dia meninggal? Apa kau tahu di mana salinannya? Wajah Clarissa menegang. Ada satu tempat. Tapi itu berbahaya. Ivana pasti sudah mengawasinya. Biarkan dia mengawasi, potongku. Karena malam ini, bukan kita yang akan dipenjara. Aku melangkah menuju pintu, tapi suara deru mobil yang berhenti mendadak di halaman depan membuat langkahku terpaku. Suara pintu mobil dibanting. Banyak pintu mobil. Langkah kaki berat sepatu boots militer terdengar berlari menaiki tangga teras. Suara sirine polisi meraung-raung di kejauhan, semakin mendekat. Wajah ibuku berubah pucat pasi. Dia mencengkeram lenganku. Mereka datang. Kalea. Ivana tidak menunggu besok.
Dia mengirim mereka sekarang. Aku menatap pintu kamar tidurku. Detik-detik berlalu lambat. Suara gedoran keras di pintu utama di lantai bawah terdengar seperti dentum kematian. Buka! Polisi! Ternyata jebakan jam tangan yang kusiapkan untuk ibuku, kini berbalik menjadi senjata Ivana untuk kami berdua. Tapi dia salah besar jika mengira aku masih anak kecil yang penurut. Kunci pintunya. Bu, perintahku tenang, terlalu tenang. Aku akan menelepon satu orang yang paling ditakuti Ivana lebih dari polisi manapun. Buka, atau kami dobrak. Suara bentakan dari luar pintu semakin keras, diiringi gedoran yang membuat engsel pintu kamar mahoni itu berderit memilukan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap ibuku, Clarissa, yang berdiri gemetar di samping lemari. Wajahnya pias, ketakutan lama sebagai narapidana kembali menghantuinya. Tapi aku, Kalea, tidak merasakan takut sedikit pun. Yang ada hanya ketenangan aneh, seperti pusat badai yang sunyi sebelum menghancurkan segalanya. Aku berjalan tenang menuju pintu. Tanganku memegang pegangan pintu yang dingin. Klik. Kunci terbuka. Prah. Pintu terhempas lebar, menghantam dinding dengan keras. Dua orang petugas berseragam polisi merangsek masuk dengan senjata siap di tangan, seolah kami adalah teroris berbahaya. Dan di belakang mereka, melangkah masuk dengan anggun Mbak Ratu yang mengunjungi penjara bawah tanah, adalah Ibu Ivana. Dia sudah berganti pakaian. Gaun malam sekuin hitam yang berkilauan membalut tubuhnya. Anting berlian menjuntai di telinganya, dan wajahnya sudah dipoles sempurna. Tapi matanya memancarkan kegelapan yang pekat. Itu dia, pekik Ivana, telunjuknya yang berkuku merah darah menuding lurus ke wajah ibuku. Tangkap wanita tua itu. Dia mencuri jam tangan berlian anak saya. Saya punya buktinya. Para polisi bergerak maju hendak menyergap Clarissa. Ibuku memekik tertahan, mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Berhenti. Suaraku menggelegar, memotong keributan itu seketika. Aku merentangkan kedua tanganku, berdiri tepat di depan Clarissa, menjadi tameng hidup di antara ibuku dan para polisi itu. Ruangan hening seketika. Para polisi itu ragu, saling pandang. Mereka tahu siapa aku. Kalea Bratadikara, donatur terbesar kepolisian sektor ini. Ibu Ivana mengerutkan kening. Wajahnya merah pada menahan amarah karena otoritasnya ditantang. Dia melangkah maju, suara hak sepatunya mengetuk lantai marmer dengan irama intimidasi yang biasa membuatku menciut. Minggir, Kalea, desisnya tajam. Jangan halangi petugas. Kamu mungkin kasihan pada pembantu tua ini, tapi hukum tetap hukum. Dia mencuri Patek Philippe kamu, kan? Jam yang kamu jebak sendiri tadi pagi. Aku tersenyum tipis. Senyum yang membuat Ivana mundur selangkah karena kaget. Dia tidak pernah melihat senyum ini di wajahku. Ini bukan senyum anak penurut. Perlahan, aku merogoh saku gaunku, mengeluarkan jam tangan berlian itu. Benda yang menjadi pemicu semua drama ini. Jam ini ada padaku, Mama. Kataku tenang, mengangkat jam itu tinggi-tinggi hingga berkilauan ditimpa cahaya lampu gantung. Dia tidak mencurinya. Dia menyimpannya untukku. Dan Mama tahu itu. Mata Ivana menyipit. Rahangnya mengeras. Topeng, ibu penyayang, nya mulai retak. Jangan bodoh, Kalea. Suaranya merendah, penuh bisa. Dia sudah mencuci otakmu, ya? Apa yang dia katakan padamu? Cerita sedih tentang masa lalunya? Jangan percaya air mata buaya itu. Dia itu mantan narapidana. Penjahat. Dia membahayakan nyawamu. Dia narapidana karena Mama yang menjebloskannya ke sana. Kan? Potongku dingin. Hening. Hening yang begitu absolut hingga aku bisa mendengar suara napas Ivana yang tertahan. Para polisi di belakangnya tampak bingung, tidak mengerti drama keluarga macam apa yang sedang mereka saksikan. Wajah Ivana berubah. Bukan lagi marah, tapi kejam. Topengnya lepas sepenuhnya. Dia tidak lagi repot-repot berakting. Dia menatapku dengan tatapan jijik yang murni, tatapan yang sama yang dia berikan pada pengemis di lampu merah. Dia memberi isyarat tangan pada para polisi itu. Tunggu di luar sebentar. Saya perlu bicara dengan putri saya yang sedang sakit jiwa ini. Para polisi itu mundur perlahan, menutup pintu namun tetap berjaga di koridor.
Kini hanya tinggal kami bertiga. 2 ibu, 1 anak. Jadi kau sudah tahu. Ivana terkekeh sinis, berjalan memutari kami sambil menyentuh barang-barang mewah di kamarku. Baguslah. Aku capek berakting sayang padamu selama 20 tahun. Kau tahu betapa melelahkannya itu? Harus memeluk anak dari musuh bebuyutanku setiap hari. Kata-kata itu menghunjam dadaku, tapi aku tetap berdiri tegak. Clarissa di belakangku menangis tanpa suara, mencengkeram kain gaunku. Kenapa kau mengadopsiku kalau kau membenciku? Tanyaku datar. Ivana berhenti di depan cermin, membenarkan tatanan rambutnya. Investasi, sayang, murni bisnis. Suamiku butuh boneka untuk menutupi skandal korupsi Adrian, ayahmu yang lemah itu. Mengadopsi anak yatim piatu dari rekan bisnis yang bunuh diri? Oh, itu narasi yang sempurna untuk media. Saham perusahaan kami melonjak naik karena cerita mengharukan itu. Dia berbalik menatapku, matanya berkilat tamak. Dan kau tumbuh menjadi aset yang menguntungkan. Wajahmu cantik, otakmu cerdas. Warisan genetik ibumu, harus kuakui. Kau menghasilkan triliunan untuk perusahaan. Kau adalah sapi perah terbaik yang pernah kumiliki. Kau iblis. Desis ibuku dari belakang punggungku. Ivana tertawa keras. Dan kau? Kau cuma sampah. Clarissa, lihat dirimu. Bau, dekil, keriput. Kau pikir kau bisa merebut Kalea dariku hanya dengan modal cinta? Ivana melangkah mendekatiku. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Aroma parfum mahalnya kini tercium busuk di hidungku. Dengar baik-baik, Kalea, bisiknya mengancam. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Pilihan ada di tanganmu. Kau mau ikut wanita bau tanah ini? Silakan. Tapi detik kau melangkah keluar dari pintu ini bersamanya, kau kehilangan semuanya. Dia merentangkan tangannya, menunjuk sekeliling kamar mewah itu. Mobil sport MU, kartu kredit Black Card MU, jabatan CEO MU, semua baju branded ini, status sosialmu sebagai Bratadikara, semuanya akan kuhanguskan. Kau akan keluar dari sini hanya dengan baju yang melekat di badan. Kau akan jadi gembel, sama seperti ibumu. Kau akan antre sembako, kau akan naik angkot, kau akan dihina orang-orang yang dulu memujamu. Ivana menatapku tajam, yakin dia akan menang. Dia tahu kelemahanku. Dia tahu aku takut miskin. Dia tahu aku dididik untuk memuja kemewahan. Tapi, lanjutnya dengan nada manis yang memuakkan, kalau kau biarkan polisi menyeret wanita ini ke penjara sekarang, aku akan memaafkanmu. Kita akan pergi ke pesta. Kau akan tetap jadi ratu, dan warisanku akan tetap jadi milikmu. Pilih, Kalea. Jadi putri raja atau jadi tikus got. Aku menunduk. Mataku menatap jam tangan Patek Philippe di tanganku. Benda seharga 3 miliar. Benda yang bisa membeli harga diri, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Aku menatap gaun champagne yang kupakai. Menatap sepatu low boutin di kakiku. Menatap cincin berlian di jariku. Semua ini adalah rantai. Rantai emas yang indah. Tapi tetap saja rantai yang mengikatku pada pembunuh ayahku. Perlahan, aku mengangkat wajahku. Aku menatap mata Ivana dalam-dalam. Tidak ada keraguan lagi. Kau benar, Mama, kataku pelan. Senyum kemenangan merekah di bibir Ivana. Anak pintar. Aku tahu kau tidak bodoh. Sekarang, panggil polisi MA. Kau benar bahwa aku takut miskin, potongku. Tanganku bergerak melepas anting berlian di telinga kanan, lalu telinga kiri. Tapi aku lebih takut menjadi miskin hati sepertimu. King. Anting-anting itu kujatuhkan ke lantai marmer. Mata Ivana membelalak. Senyumnya luntur seketika. Apa yang kau lakukan? Aku tidak menjawab. Aku melepas kalung emas putih di leherku. Ting. Aku melepas cincin di jari manisku. Ting. Aku melepas gelang Cartier di pergelangan tanganku. Ting. Satu persatu, simbol perbudakanku jatuh berserakan di lantai, bergabung dengan pecahan porselen dan noda teh. Terakhir, aku mengangkat jam tangan Patek Philippe itu. Benda yang paling dia banggakan. Aku menatapnya sekilas, lalu dengan gerakan meremehkan, aku melemparnya sembarangan ke arah kaki Ivana. Brak! Jam itu menghantam lantai, kaca kristalnya retak.
Ambil semua sampah ini. Suaraku tenang namun penuh kekuatan yang baru. Aku tidak butuh. Wajah Ivana memucat, lalu memerah padam karena murka. Urat-urat di lehernya menonjol. Kau gila. Kau membuang masa depanmu demi pembantu ini. Aku berbalik badan, meraih tangan kasar ibuku. Tangan yang penuh kapalan, tangan yang pernah membasuh kakiku saat bayi, tangan yang rela hancur demi melindungiku. Aku menggenggamnya erat, mengangkatnya tinggi-tinggi di depan wajah Ivana. Dia bukan pembantu, kataku lantang, setiap kata penuh penekanan. Dia ibuku. Dan satu pelukan darinya lebih berharga daripada seluruh aset perusahaan busukmu. Keluar! Teriak Ivana histeris. Suaranya pecah seperti orang gila. Dia menunjuk pintu dengan tangan gemetar. Keluar kau anak durhaka. Jangan pernah kembali. Matilah di jalanan bersama pelacur tua itu. Aku menarik napas panjang. Udara di ruangan ini terasa sesak, tapi paru-paruku terasa lega luar biasa. Kami akan pergi, kataku dingin. Aku melangkah menuju pintu sambil menggandeng Clarissa. Tapi tepat di ambang pintu, aku berhenti dan menoleh sekali lagi. Ivana berdiri di tengah kemewahannya yang sunyi, dikelilingi perhiasan yang kulempar. Dia terlihat sangat kecil. Sangat kesepian. Oh ya, Nyonya Ivana, ucapku dengan senyum miring yang tajam. Kau bisa ambil semua hartamu. Tapi ingat satu hal. Otak di balik kesuksesan perusahaanmu selama 5 tahun terakhir adalah aku. Tanpaku, kerajaan bisnismu hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Aku mengeluarkan ponselku dari saku, satu-satunya benda yang kubawa. Dan satu lagi, telepon yang kulakukan sebelum kau mendobrak pintu tadi, itu bukan ke polisi. Itu ke Pak Pramono, jurnalis investigasi senior yang dulu meliput kasus bunuh diri ayahku. Dia sangat tertarik mendengar cerita versi uncut dari saksi hidup yang baru saja kau sebut sampah itu. Mata Ivana terbelalak horor. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ancaman itu lebih mematikan daripada senjata api. Selamat menikmati pestanya, Nyonya. Kuharap itu pesta terakhirmu sebelum wajahmu terpampang di halaman depan koran kriminal. Dengan itu, aku membanting pintu kamar di depan wajahnya, menutup babak kehidupanku yang penuh kepalsuan. Aku dan ibuku berjalan menyusuri koridor panjang itu. Tanpa uang, tanpa mobil, tanpa rumah. Tapi saat kulihat wajah ibuku yang basah oleh air mata bahagia, aku tahu aku baru saja menjadi orang terkaya di dunia. Kita mau kemana, Nak? Bisik Clarissa saat kami keluar dari pintu utama, disambut angin malam yang dingin. Aku menatap langit Jakarta yang kelabu. Ke tempat di mana kita bisa makan sup goulash dengan tenang, Bu. Ke rumah. Namun, saat kami melangkah keluar gerbang, sebuah mobil sedan hitam tua yang terparkir di seberang jalan menyalakan lampu dimnya 2 kali. Kaca jendela turun perlahan, menampakkan sosok pria paruh baya dengan kacamata tebal. Pak Pramono? Tanyaku. Pria itu mengangguk serius. Masuk. Kita punya banyak bukti yang harus disusun sebelum besok pagi. Ternyata, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pintu sedan tua itu tertutup dengan bunyi debum yang mantap, mengunci raungan sirine polisi dan teriakan histeris Ivana di balik tembok tinggi gerbang Bratadikara. Di dalam mobil, aroma jok kulit lama dan tumpukan kertas koran menyambut kami. Pak Pramono langsung memacu kendaraannya menjauh, meninggalkan istana yang kini terasa seperti kuburan kemewahan. Kalian aman sekarang, ujar Pak Pramono tanpa mengalihkan pandangan dari jalanan. Tangannya yang memegang kemudi terlihat tenang, kontras dengan debaran jantungku yang masih berpacu liar. Aku duduk di kursi belakang, masih menggenggam erat tangan ibuku. Kulitnya yang kasar karena kerja paksa selama bertahun-tahun kini terasa seperti sutra paling halus bagiku. Ibu menyandarkan kepalanya di bahuku. Tubuhnya yang tadi tegang perlahan mulai rileks. Ia tidak lagi menangis, hanya ada hening yang damai di antara kami. Bu, bisikku pelan, memecah keheningan. Kita benar-benar melakukannya. Kita pergi. Clarissa mengangkat kepalanya, menatapku dengan binar mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Binar kebanggaan seorang ibu. Kamu melepaskan semuanya demi ibu. Nak, jabatanmu, hartamu. Ibu merasa sangat berdosa membuatmu kehilangan itu semua. Aku menggeleng kuat-kuat.
Aku menatap telapak tanganku yang kini kosong tanpa perhiasan. Aku tidak kehilangan apa-apa, Bu. Justru selama 20 tahun ini aku kehilangan diriku sendiri. Harta itu bukan milikku. Itu adalah rantai yang mereka gunakan untuk membungkam nuraniku. Malam ini, aku baru merasa benar-benar hidup. Pak Pramono berbelok masuk ke sebuah kompleks perumahan sederhana di pinggiran kota. Ia menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah kecil dengan taman minimalis yang terawat. "Ini rumah aman saya," kata Pak Pramono. "Ivana punya jaringan luas, tapi dia tidak akan berani menyentuh rumah seorang jurnalis senior malam ini. Kalea, dokumen yang kamu berikan lewat cloud tadi sudah cukup untuk membuat kejaksaan bergerak besok pagi. Tapi yang lebih penting, duniamu akan berubah total besok." Kami turun dari mobil. Angin malam yang sejuk menyapu wajahku, membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari halaman rumah. Tidak ada lagi aroma parfum jutaan rupiah. Tapi entah kenapa, udara di sini terasa jauh lebih segar. Di dalam rumah, Pak Pramono menyajikan 2 cangkir teh hangat di meja kayu sederhana. Tidak ada porselen mahal, hanya gelas kaca biasa. Aku menyesap teh itu, rasanya manis dan jujur. "Apa rencana kalian setelah ini?" tanya Pak Pramono sambil membuka laptopnya. Aku menatap ibuku, lalu menatap pantulan diriku di kaca jendela. Aku bukan lagi Kalea si CEO angkuh. Aku punya tabungan pribadi di bank luar negeri yang tidak bisa disentuh Ivana. Tidak banyak, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Aku akan membangun firma konsultan hukum dan bisnis sendiri. Tapi kali ini, misinya bukan untuk menumpuk kekayaan, tapi untuk membantu orang-orang seperti ibu, korban-korban ketidakadilan yang suaranya dibungkam oleh uang. Clarissa tersenyum, tangannya mengusap pipiku lembut. "Ibu akan menemanimu. Ibu mungkin sudah tua, tapi ibu masih ingat cara mengelola administrasi perusahaan ayahmu dulu. Kita akan membangunnya bersama, sebagai keluarga." Keesokan harinya, badai informasi meledak. Wajah Ivana terpampang di setiap layar televisi dan portal berita. Kasus penggelapan dana 20 tahun lalu dibuka kembali dengan bukti-bukti baru yang tak terbantahkan. Kesaksian Clarissa, ditambah dokumen rahasia yang kukumpulkan selama bertahun-tahun di kantor Bratadikara, menjadi paku terakhir di peti mati kekuasaan Ivana. Aku melihat di berita saat Ivana digiring keluar dari rumah mewahnya dengan tangan terborgol. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tas Hermesnya, tapi kemuliaan palsunya sudah runtuh. Rakyat melihat wajah aslinya, seorang penjahat yang bersembunyi di balik jubah kedermawanan. Namun, bagian terbaik dari hari itu bukanlah kemenangan hukum kami. Sore itu, di dapur rumah kecil kami yang baru, aroma itu kembali hadir. Aroma goulash yang familiar. Clarissa sedang memasak dengan riang, mengenakan daster sederhana tanpa rasa takut atau tekanan. Aku mendekatinya, memeluk punggungnya dari belakang. "Baunya enak, Bu. Kali ini ibu buatkan dengan bumbu cinta yang lengkap, bukan rasa takut," candanya sambil tertawa kecil. Kami duduk di meja makan kayu yang kecil. Saat suapan pertama sup itu masuk ke mulutku, aku tidak lagi merasa mual atau ingin marah. Rasa gurih dan hangatnya meresap hingga ke jiwa. Aku baru menyadari bahwa kemewahan sejati bukanlah apa yang melekat di tubuh kita, melainkan siapa yang duduk di samping kita saat kita makan. Hidup ini adalah perjalanan tentang menemukan jati diri. Terkadang, kita harus kehilangan segalanya untuk mendapatkan apa yang benar-benar berarti. Aku belajar bahwa kesuksesan yang dibangun di atas penderitaan orang lain adalah istana pasir yang akan hancur diterjang ombak kebenaran. Dan kehormatan seorang manusia tidak ditentukan oleh merek pakaiannya, melainkan oleh bagaimana ia memperlakukan orang-orang yang dianggap kecil oleh dunia. Tanda lahir bulan sabit di bahuku kini bukan lagi rahasia yang memalukan. Itu adalah segel cintaku dengan ibu. Sebuah tanda bahwa sejauh apapun aku terpisah, darah akan selalu menemukan jalan untuk pulang. Renungan akhir. Kisah Kalea dan Clarissa mengingatkan kita bahwa tahta yang paling megah adalah hati yang tulus, dan harta yang paling abadi adalah kasih sayang orang tua. Jangan pernah merendahkan siapapun, karena kita tidak pernah tahu, mungkin orang yang kita hina hari ini adalah orang yang paling mencintai kita di dunia ini. Terima kasih telah menyimak perjalanan emosional ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati sobat, jangan lupa untuk memberikan dukungan. Ayo, dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi.
Sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna selanjutnya, hanya di Dira Story.